Assalamualaikum sahabat warganet. Bayangkan, di tengah lautan jemaah yang bertawaf mengelilingi Ka'bah, seorang perempuan asal Banyuwangi tiba-tiba menggeliat kesakitan dan dari mulutnya keluar seekor ular hidup di depan ribuan mata. Tapi itu bukan sekadar kejadian aneh di balik tubuhnya yang renta, tersembunyi dosa masa lalu yang belum dimintai maaf. Dari janin tak berdosa, sampai kematian yang ditutupi. Apa yang sebenarnya terjadi di Tanah Suci? Siapa bayi yang menangis dari dalam koper? Dan kenapa ular itu keluar saat ia mendekat ke Ka'bah? Simak kisah penuh misteri ini sampai akhir, karena setiap detik akan membuatmu bertanya, apakah azab itu nyata? Langit Banyuwangi pagi itu tampak cerah, seolah ikut bersaksi atas derap langkah Burubiah yang penuh percaya diri menuju kantor Kemenak setempat. Di tangannya tergenggam kuat map coklat berisi dokumen pelunasan haji. Bibirnya tak henti mengucap hamdalah, namun dalam hatinya, ada desir yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Alhamdulillah, tahun ini aku berangkat. Akhirnya sah juga jadi hajijah, gumamnya lirih sambil membetulkan kerudungnya yang dipenuhi bordir emas mencolok. Namun tak banyak yang tahu, biaya hajinya bukan berasal dari tabungan ibadah seperti yang dia gembor-gemborkan ke tetangga. Semua itu hasil dari menjual paksa sebidang tanah warisan milik adiknya, Surti. Perempuan tulus yang kini hidup sederhana di pinggiran Situbondo, hanya bisa mengurut dada saat tahu tanah kenangan orang tuanya dilego diam-diam. Aku pasrah saja, Mbak Kyu. Semoga Allah membukakan hatimu di Tanah Suci nanti, ucap Surti lembut dalam telepon terakhir mereka, sebelum nomor Burubiah diganti dan akses diblokir total. Burubiah memang pandai bersandiwara. Di lingkungannya, ia dikenal sebagai jemaah paling taat. Tidak ada yang tahu bahwa dulunya ia pernah berurusan dengan dukun untuk menggugurkan anak hasil hubungan gelapnya dengan suami orang. Bahkan ada kisah lama yang masih dibicarakan tetangga berbisik-bisik, tentang bagaimana ia memfitnah seorang janda tetangganya sebagai pelakor, hingga wanita malang itu dihukum adat dan diusir dari kampung. Tapi semua itu seakan hilang begitu ia mengenakan pakaian ihram putih, menaiki pesawat bersama ratusan jemaah haji kloter 44 asal Jawa Timur. Ia duduk tenang di barisan tengah, membaca tasbih dengan mata yang menatap langit-langit kabin. Tapi dalam mimpinya malam itu, tubuhnya menggigil hebat. Ia bermimpi berjalan sendirian di padang luas berwarna hitam. Di hadapannya, seekor ular berwarna hijau kehitaman melingkar, lidahnya menjulur cepat ke arahnya. Engkau tak akan bisa mendekat ke rumahnya, bisik suara dalam mimpi itu. Sebelum kau muntahkan apa yang kau telan bertahun-tahun lalu. Burubiah terbangun dengan nafas memburu. Ia melirik kanan kiri, semua jemaah tertidur dengan nyenyak. Peluh dingin membasahi lehernya. Ia meminum air zam-zam dalam botol kecil yang dibagikan pramugari, lalu kembali memejamkan mata sambil berusaha melupakan mimpi aneh itu. Sesampainya di Madinah, ia menjalani ibadah dengan khusyuk. Tapi tubuhnya mulai terasa berat. Lehernya kaku, perutnya sering mual. Setiap malam, ia merasakan seperti ada yang merayap dari dalam kerongkongannya, membuatnya sulit tidur. Ustaz pembimbing kloter sempat menawarkan ruqyah ringan, tapi Burubiah menolak. Saya sehat kok, Pak Ustaz. Mungkin cuma masuk angin, ujarnya sambil tersenyum paksa. Namun semuanya berubah saat rombongan tiba di Mekah, dan mulai melaksanakan umrah wajib. Di putaran keempat saat tawaf, tepat di depan Multazam, langkah Burubiah melemah. Ia menggigil, lututnya goyah. Beberapa jemaah di sekitarnya mulai memeganginya, takut ia pingsan. Astagfirullah, perut saya, ada yang mau keluar, rintihnya. Dalam hitungan detik, tubuhnya melengkung seperti kejang. Mulutnya menganga tak terkendali. Lalu, kraaak. Sebuah benda panjang dan mengilat muncul dari tenggorokannya. Seekor ular kecil, berwarna kehijauan dengan lidah terjulur cepat, keluar begitu saja dari mulutnya. Jemaah menjerit, ada yang menangis, ada pula yang pingsan di tempat. Suasana Masjidil Haram yang biasanya tenang berubah mencekam. Ular itu melata cepat, menghilang di antara kaki para jemaah. Beberapa orang mencoba mengejarnya, tapi tak seorang pun berhasil menemukannya. Burubiah terkapar di lantai, tubuhnya gemetar hebat, mulutnya masih terbuka namun tak bisa mengeluarkan satu kata pun. Suaranya hilang. Matanya kosong, seperti menatap sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Ular keluar dari mulutnya, aku lihat sendiri. Demi Allah, jerit seorang wanita tua dari Situbondo yang ikut rombongan kloter sebelah. Petugas keamanan segera datang dan membawa Burubiah keluar dari arena tawaf, diangkut dengan tandu menuju pos medis. Namun hingga diperiksa dokter dan dironggen,
Tak ditemukan luka apapun di dalam kerongkongannya. Tidak ada bekas lecet, tidak ada sisa benda asing. Semuanya bersih. Secara medis dia sehat, ujar dokter Saudi dalam bahasa Inggris yang diterjemahkan staf Kemenag. Namun yang tak bisa dijelaskan, adalah bau amis dan anyir yang tiba-tiba menguar dari tubuh Burubiah, dan tidak hilang meski tubuhnya sudah dibersihkan total. Ustaz pembimbing kloter hanya bisa duduk diam sambil istighfar. Ada yang tidak beres dari perempuan ini. Bisiknya. Allah sedang menegur dengan cara yang tak biasa. Cerita itu pun cepat menyebar. Video singkat berdurasi 12 detik, direkam oleh jemaah asal Jember yang berdiri tak jauh dari lokasi, menyebar ke grup WhatsApp keluarga jemaah dan akhirnya viral kemana-mana. Namun belum ada yang tahu bahwa kejadian itu baru awal dari rangkaian ganjil yang akan terjadi. Karena malamnya, di kamar hotel tempat Burubiah menginap, suara tangisan anak kecil terdengar dari arah koper bawaannya. Malam di Mekah terasa lebih sunyi bagi sebagian jemaah, terutama mereka yang masih membicarakan kejadian menggemparkan di sekitar Ka'bah siang tadi. Burubiah belum kembali ke kamar sejak dibawa ke pos medis. Namun sebagian barang-barangnya, termasuk koper besar berwarna merah marun yang ia dorong sendiri sejak bandara, tetap berada di kamar hotel lantai 8 yang ia tempati bersama 3 jemaah perempuan lain asal Jember. Sekitar pukul 2 dini hari, saat semua penghuni kamar sudah terlelap, suara aneh mulai terdengar. Lembut, lirih seperti tangisan anak kecil. Aa, maa. Bulis, yang tidur di ranjang bawah dekat balkon, terbangun lebih dulu. Ia membuka mata perlahan, menyipit, dan menajamkan telinga. Ada yang nangis ya? Bisiknya, sambil menatap gelap ke arah lemari dan koper yang berjejer di pojok kamar. Bu Nur, temannya sekamar, ikut terbangun karena gumaman itu. SSST. Dari mana, Lis? Dari koper Burubiah. Jawab Bulis sambil menunjuk dengan dagunya. Wajahnya mulai pucat. Mereka mendekat, pelan-pelan. Suara itu semakin jelas. Tangisan anak kecil, pelan dan lirih, sesekali diselingi suara cekikikan kecil, seperti sedang bermain-main. Dengan tangan gemetar, Bu Nur memberanikan diri membuka resleting bagian atas koper Burubiah. Astagfirullah. Desisnya. Ia mundur 2 langkah, wajahnya pucat pasi. Di dalam koper itu tak ada bayi, tak ada boneka. Hanya terlihat sehelai kain batik tua yang berlumur noda kehitaman, 1 toples kecil berisi rambut panjang manusia, dan selembar kertas bertuliskan huruf-huruf Arab yang terbalik seperti ditulis mundur. Dan entah dari mana datangnya, sebuah mainan bayi berputar sendiri di dalam koper itu. Padahal jelas-jelas tidak ada alat mekanik atau baterai. Tangisan itu berhenti seketika setelah koper ditutup kembali. Namun suasana kamar berubah mencekam. Ketiga jemaah itu tak ada yang berani tidur lagi. Mereka memutuskan memanggil ustaz pembimbing. Ustaz Ridwan datang tergesa dengan jubahnya masih kusut, ditemani petugas hotel. Begitu melihat isi koper, wajahnya langsung berubah. Ini barang-barang sihir, astagfirullah, gumamnya lirih. Ia menunduk, membaca ayat-ayat ruqyah dengan suara gemetar. Kain batik itu ternyata kain kafan milik jenazah bayi hasil aborsi, yang disebut-sebut dulu dikuburkan tanpa nama oleh seorang bidan kampung di Banyuwangi. Ada bekas tulisan di pojok kain, SRN 2003, yang menguatkan dugaan tersebut. Saya pernah dengar cerita ini di kampung Burubiah, katanya dulu pernah ada bayi hasil hubungan gelap yang tidak diakui dan dibuang. Tapi tak pernah terbukti, ujar Bu Nur pelan. Namun yang lebih mengerikan terjadi sesaat setelah doa dibacakan. Tiba-tiba terdengar ketukan keras dari dalam kamar mandi. 3 ketukan. Lalu diam. Kemudian suara air keran mengalir sendiri. Ustaz Ridwan melangkah pelan ke arah kamar mandi, membaca ayat kursi dengan lantang. Saat pintu dibuka, tak ada siapa-siapa. Tapi di kaca cermin kamar mandi, tertulis embun membentuk kalimat, kembalikan dia. Tulisan itu perlahan menghilang seiring embun yang memudar. Pagi harinya, Burubiah kembali ke kamar dengan kursi roda. Matanya sembab, suaranya masih belum kembali. Ia hanya menunjuk ke arah koper dan memeluknya erat-erat sambil menangis tanpa suara. Saya tidak pernah ingin ini terbongkar, saya cuma ingin haji saya sah, saya ingin bersih. Bisiknya dengan bahasa isyarat, tangannya gemetar memukul-mukul dadanya sendiri. Namun malam itu, para jemaah sepakat. Kamar itu harus dipindahkan. Koper itu harus diamankan. Dan Burubiah harus dibimbing secara khusus.
Ustaz Ridwan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak maktab dan kedutaan. Namun sebelum ada tindakan lebih lanjut, kejadian ganjil lain kembali terjadi. Salah satu jemaah sekamar mendadak kesurupan saat sedang salat subuh. Tubuhnya melengkung dan berbicara dengan suara anak kecil. Ibu belum minta maaf, dia belum mengakui, dia belum kembalikan aku ke tanah. Semua orang mulai sadar, apa yang terjadi pada Bu Rubiah bukan sekadar gangguan biasa, tapi mungkin merupakan azab nyata yang dikirim sebagai pengingat untuk semua yang masih menyimpan dosa besar dalam diam. Pagi itu, suasana lantai 8 hotel penginapan jemaah asal Jawa Timur tampak hening. Tak ada canda tawa seperti biasanya. Para jemaah lebih banyak berdiam diri, memegang tasbih atau membaca Al-Quran dengan sorot mata cemas. Isu tentang Bu Rubiah sudah menyebar ke kloter-kloter lain, bahkan sampai ke grup-grup WhatsApp di Indonesia. Namun yang paling terpukul adalah Bu Rubiah sendiri. Sejak kejadian muntah ular dan suara tangisan misterius dari dalam koper, ia menjadi seperti mayat hidup. Tidak bicara. Tidak makan. Hanya memeluk koper merahnya erat-erat seperti seorang ibu memeluk jenazah bayinya. Ustaz Ridwan mengambil keputusan besar. Ia mendatangi kamar Bu Rubiah dengan 3 orang saksi dan petugas Kemenag. Dengan suara lembut namun tegas, ia menyampaikan niatnya. Bu Rubiah, kami tak bermaksud mempermalukan. Tapi kami harus mengurai simpul masa lalu agar ibadah ibu tidak sia-sia. Jika benar ada dosa yang masih mengikat, lebih baik dibuka sekarang di hadapan Allah. Kita bisa bantu doakan, kita bisa bantu lepas. Bu Rubiah hanya menangis, tubuhnya gemetar, tangannya menunjuk koper lalu ke dadanya sendiri. Namun yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri adalah ucapan Bu Rubiah selanjutnya yang disampaikan dengan suara serak tiba-tiba muncul dari mulutnya sendiri, setelah sekian hari bisu. Aku kubur dia di belakang rumah, waktu malam hujan besar dia tidak sempat menangis waktu keluar. Semua orang terdiam. Wajah Ustaz Ridwan memucat. Ia menatap Bu Rubiah dengan mata terbelalak. Siapa yang dikubur, Bu? Tanya petugas perlahan. Tulangku masih bau darah, dia masih di sana. Ucap Bu Rubiah, tapi suara itu bukan lagi suaranya. Lebih seperti suara anak kecil, serak, tapi jelas dan dingin. Seketika, tubuh Bu Rubiah tersungkur ke lantai. Ia kejang. Ustaz Ridwan segera membaca ayat ruqyah, dibantu para jemaah laki-laki yang dipanggil dari kamar sebelah. Tubuh Bu Rubiah mengejang selama 3 menit, lalu pingsan. Kejadian itu membuat Ustaz Ridwan mengambil langkah besar. Ia menghubungi keluarga Bu Rubiah di Banyuwangi melalui nomor adiknya, Bu Surti. Saat ditanya tentang ucapan Bu Rubiah yang mengaku mengubur janinnya sendiri, suara Bu Surti langsung parau di ujung telepon. Itu benar, malam-malam tahun 2003. Saya curiga waktu Mbak Yu keluar rumah bawa cangkul dan karung, katanya mau buang sampah. Tapi pagi harinya, tanah dekat sumur tua di belakang rumah terlihat gembur dan basah. Waktu saya tanya, Mbak Yu marah besar dan bilang jangan ikut campur. Kenapa tidak dilaporkan waktu itu? Tanya Ustaz Ridwan. Saya takut, Ustaz, saya hanya adik tiri, semua harta di rumah itu milik dia, saya hanya numpang, saya bahkan diusir setelah itu. Keesokan harinya, setelah berdiskusi dengan pihak otoritas setempat, koper Bu Rubiah diamankan. Tapi sebelum dibawa keluar, petugas mencium bau amis yang sangat tajam dari dalam koper meski telah ditutup rapat. Bau itu membuat beberapa jemaah mual dan harus keluar kamar. Malamnya, kembali terjadi kejadian ganjil. Seorang jemaah bernama Pak Mahfud, yang sebelumnya dikenal paling rajin salat tahajud, mendadak berteriak keras saat tidur. Ada bayi. Ada bayi merangkak di dinding kamar. Matanya merah, dia jalan di langit-langit, tangannya berdarah, dia nyari ibunya. Pak Mahfud berkeringat deras, matanya terbuka tapi tidak sadar. Setelah dibacakan ayat ruqyah oleh Ustaz Ridwan, ia baru tenang dan tertidur lemas. Kamar itu akhirnya dikosongkan. Semua penghuni dipindahkan ke lantai bawah. Sementara Bu Rubiah dititipkan di ruang khusus milik otoritas maktab, diawasi oleh 2 staf medis dan 1 ustazah. Meski tidak sadarkan diri, tubuhnya masih menggigil dalam interval waktu yang tidak menentu. Namun yang paling mengejutkan, datang dari kabar yang dikirimkan lewat pesan singkat oleh keluarga Bu Rubiah di Banyuwangi. Tanah belakang rumah yang dulu dikubur malam-malam oleh Bu Rubiah tiba-tiba ambles seperti membentuk lubang kecil. Dari dalamnya, tercium bau amis dan ditemukan sehelai kain kafan penuh bercak kecoklatan, dan serpihan tulang kecil yang menyerupai tengkorak bayi. Warga geger. Polisi turun tangan. Lokasi itu segera disterilkan. Namun malam itu juga,
Seorang tetangga melapor melihat ular kecil hijau merayap keluar dari lubang tersebut, lalu menghilang ke semak-semak. Di Mekah, pada saat yang sama, Burubiah membuka mata dan menjerit keras-keras dengan suara yang bukan miliknya. "Aku sudah kembali, jangan tolak aku lagi." Tangannya meraih kerudungnya sendiri dan mencabik-cabiknya dengan ganas. Tubuhnya berguling di lantai, dan untuk pertama kalinya sejak kejadian awal, ia muntah darah berwarna kehitaman yang mengeluarkan bau seperti daging busuk. Petugas medis panik. Ustaz Ridwan yang baru selesai salat malam datang tergopoh-gopoh. Saat melihat darah tersebut, wajahnya langsung tegang. Ia membaca surat Al-Baqarah ayat 286 berulang kali sambil menunduk. "Aku khawatir, ini bukan cuma teguran, ini balasan." Dan malam itu, seluruh jemaah kloter 44 dilarang salat malam di kamar. Semuanya diarahkan untuk mengisi waktu dengan membaca istighfar dan memperbanyak zikir di musyalah bawah hotel. Sebab dalam satu malam yang panjang itu, suara tangisan anak kecil terdengar di beberapa kamar berbeda, meski tidak ada satupun bayi atau balita dalam rombongan mereka. Fajar menyingsing di Mekah, tapi sinarnya tak mampu mengusir hawa dingin yang menyelimuti lantai bawah hotel jemaah asal Jawa Timur. Para jemaah yang kemarin masih tertawa-tawa kini terlihat murung. Tak ada yang berani menyebut nama Burubiah secara terang-terangan, seolah ketakutan akan memanggil sesuatu yang tidak seharusnya datang. Ustaz Ridwan, yang sejak awal memegang peran sebagai pembimbing, mulai merasa bahwa ini bukan lagi sekadar tanggung jawab ibadah. Ini adalah ujian ruhani, bukan hanya bagi Burubiah, tapi juga seluruh kloternya. Pagi itu, ia menggelar zikir bersama di musyalah hotel. Semua jemaah hadir, termasuk Pak Mahfud yang semalam mengigau melihat bayi di dinding, dan Bu Nur yang masih sering menggigil tiap kali lewat dekat kamar Burubiah sebelumnya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Gema itu memenuhi ruang sempit musyalah. Namun di tengah zikir, tiba-tiba seorang jemaah perempuan bernama Burina jatuh terduduk. Ia menangis keras sambil menunjuk ke pintu masuk musyalah. Dia anak kecil itu datang lagi, dia berdiri bawa baju ihram robek, dia bilang, "Ibu belum pulangin aku." Semua mata menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Suasana mencekam. Beberapa jemaah perempuan histeris. Ustaz Ridwan langsung mengangkat tangan dan melafalkan doa panjang dengan suara bergetar. Selesai zikir, beberapa jemaah mendekatinya dan mengaku bahwa sejak kejadian muntah ular itu, mereka mulai bermimpi didatangi anak kecil yang diam di sudut kamar sambil menunjuk langit, matanya merah, bajunya lusuh, dan mulutnya berdarah. Di antara mereka, ada juga yang mengaku melihat ular kecil melingkar di tempat sajadah mereka, lalu menghilang begitu mereka terbangun. Padahal mereka salat di lantai hotel, bukan di area terbuka. Melihat kondisi semakin tidak wajar, Ustaz Ridwan akhirnya memutuskan memanggil syekh lokal, seorang ahli ruqyah yang tinggal di sekitar Masjidil Haram. Ia bernama Syekh Hasan, pria berusia 70 tahun yang sudah menangani banyak kejadian spiritual aneh dari jemaah berbagai negara. Ketika Syekh Hasan datang dan bertemu dengan Burubiah yang masih dirawat di ruang khusus, ia hanya mengangguk pelan lalu membuka kitab kecil dari balik jubahnya. Tanpa banyak kata, ia mulai membacakan ayat-ayat Al-Quran dan memercikkan air zam-zam yang telah dibacakan doa. Burubiah, yang sebelumnya lemah tak bergerak, tiba-tiba melompat seperti tubuhnya dilempar kekuatan besar. Matanya terbuka lebar, dan dari mulutnya keluar suara anak kecil yang melengking. "Kenapa baru sekarang, Ibu? Aku nunggu terlalu lama, kenapa baru sekarang minta maaf?" Suara itu menusuk hati semua yang mendengar. Bu Nur jatuh pingsan, sementara staf medis laki-laki beristighfar sambil menahan tangis. Syekh Hasan terus membaca. Lantai kamar mulai bergetar pelan. Bau busuk menyengat lagi dari tubuh Burubiah, dan darah hitam kembali keluar dari mulutnya, kali ini bersama dengan seikat rambut yang terjalin seperti janin kecil. "Ibu belum sempat azani aku." Suara itu melengking lagi. "Ibu kubur aku seperti sampah." Ustaz Ridwan tak kuasa menahan air mata. Ia menunduk dan membaca Al-Fatihah sambil memohon kepada Allah agar ampunan dan rahmatnya tetap menyertai jemaah yang tersesat jalan. Setelah ruqyah selesai, tubuh Burubiah lemas dan tak sadarkan diri. Tapi wajahnya tampak berbeda. Tidak lagi tegang, tidak pucat, bahkan nyaris terlihat damai. Namun tak berselang lama, kabar datang dari Indonesia. Pihak kepolisian dan tim forensik Banyuwangi berhasil mengidentifikasi bahwa tulang yang ditemukan di belakang rumah Burubiah adalah janin manusia berusia sekitar 6 bulan kandungan. DNA-nya cocok dengan garis keturunan Burubiah berdasarkan sampel rambut yang tersisa di sisir pribadinya. Kabar ini mengguncang keluarga Burubiah. Adiknya,
Bu Surti, pingsan mendengar pengakuan resmi itu. Sementara warga kampung mulai mengadakan tahlilan khusus, memohon ampunan dan pengampunan bagi arwah bayi yang sempat terlupakan. Kabar itu akhirnya sampai juga ke Mekah, dibacakan oleh staf Kemenag kepada Ustaz Ridwan. Beliau hanya bisa mengangguk dan berdoa dalam diam. Sore harinya, saat matahari Mekah bersinar kemerahan dari jendela hotel, Bu Rubiah sadar perlahan. Air matanya menetes. Ia meraih tangan Ustaz Ridwan yang duduk di samping tempat tidurnya. Dengan suara yang sangat pelan, ia berkata, "Ustaz, saya ingin tawaf 1 kali lagi, walau merangkap pun tak apa, saya ingin minta maaf di hadapan Allah dan anak saya." Petang itu, udara di pelataran Masjidil Haram terasa berbeda. Langit terlihat jingga, menyemburatkan cahaya hangat yang jatuh di sela-sela bangunan putih suci yang tak pernah sepi. Di antara kerumunan ribuan jemaah yang tawaf, sebuah pemandangan menyentuh terjadi tanpa banyak yang menyadari. Seorang perempuan tua bersarung putih, wajahnya sayu dan tubuhnya lemah, duduk di atas kursi roda yang didorong perlahan oleh seorang ustaz muda. Matanya sembab, mulutnya bergetar menyebut nama Allah berkali-kali. Itulah Bu Rubiah. Meski tubuhnya masih lemas akibat muntah darah hitam dan pingsan berulang, ia memaksa untuk melakukan tawaf terakhir. Bukan sebagai kewajiban, melainkan sebagai permohonan ampun kepada Sang Pencipta dan kepada janin yang pernah ia singkirkan dengan ego dan dosa. Ustaz Ridwan memenuhi permintaannya. Dengan penuh kehati-hatian, ia mendorong kursi roda Bu Rubiah mengelilingi Ka'bah, ditemani 2 ustazah yang berzikir pelan. Namun saat memasuki putaran kedua, udara di sekitar mereka mendadak dingin. Beberapa jemaah di sekitar Bu Rubiah terdiam, sebagian menyentuh dada, dan lainnya memeluk erat tasbih di tangan mereka. Tiba-tiba, kursi roda Bu Rubiah berhenti sendiri. Bukan karena rem. Bukan karena dorongan berhenti. Tapi seperti ada tangan tak kasat mata yang menahan rodanya, membuat Ustaz Ridwan panik. Astagfirullah, ada apa ini? Seketika, tubuh Bu Rubiah terangkat sedikit dari kursi, melengkung ke belakang dengan wajah menghadap langit. Ia membuka mulut, dan dari sana terdengar suara tangisan bayi yang nyaring dan memilukan, keluar begitu saja dari dalam tenggorokannya. Tangisan itu bergema ke sekeliling, membuat beberapa jemaah wanita menangis spontan, bahkan yang tidak paham apa yang terjadi. Salah satu petugas Masjidil Haram yang berada dekat lokasi menatap heran, namun seketika ikut membaca doa saat mendengar suara tangisan aneh tersebut. Lalu, dalam satu hentakan kuat, Bu Rubiah muntah lagi. Kali ini bukan darah. Dari dalam mulutnya keluar kain kafan kecil terlipat rapi, basah oleh lendir dan air mata, yang langsung jatuh ke marmer putih pelataran Ka'bah. Di atas kain itu, tampak sehelai rambut halus melingkar seperti membentuk nama, SRN, inisial nama yang dulu tertulis di pojok kain dalam koper. Tangisan bayi itu berhenti. Udara kembali hangat. Kursi roda bisa digerakkan lagi. Semua mata berkaca-kaca. Bu Rubiah menunduk, dan dalam bisikan yang hampir tak terdengar, ia berkata lirih. "Maafkan Ibu, Nak. Ibu tak tahu. Ibu salah." Air matanya mengalir deras. Tak ada lagi teriakan, tak ada lagi muntah darah, tak ada lagi kejang-kejang. Untuk pertama kalinya sejak kejadian aneh itu, wajah Bu Rubiah tampak tenang. Seperti bayi yang akhirnya bisa tidur setelah lama menangis. Setelah tawaf itu selesai, Ustaz Ridwan menyuruh satu ustazah menyimpan kain kafan kecil dalam plastik khusus dan membawanya ke penginapan. Ia akan membungkusnya bersama surat permohonan ampun untuk anak yang tak sempat diberi nama, lalu mengirimkan surat itu ke pihak keluarga di Banyuwangi agar dibuatkan tahlil dan dimakamkan secara layak. Namun malamnya, ketika semua kembali ke kamar masing-masing, peristiwa lain terjadi lagi. Kamar Bu Rubiah kembali terisi bau anyir. Petugas hotel yang menyemprotkan pengharum ruangan mengaku mencium aroma kuburan basah dan darah, meski tak ada noda apapun di lantai. Dan yang paling mengerikan, saat Bu Rubiah sedang tertidur, cermin besar di dalam kamar retak sendiri, membentuk pola ular yang menggulung, dengan jejak tangan anak kecil menyentuh kaca dari dalam. Syekh Hasan kembali dipanggil. Ia membaca doa-doa panjang sambil meletakkan tangan di dada Bu Rubiah. Lalu ia berkata, "Yang bersangkutan sudah mengaku. Tapi ruh yang tersisa belum pulang. Ada sesuatu yang belum selesai. Masih ada satu dosa lagi, yang belum dia buka." Ustaz Ridwan terdiam. Ia tahu, jika itu benar, berarti kejadian luar nalar belum berhenti. Dan yang membuatnya semakin gelisah, adalah laporan dari jemaah Kloter 45,
yang mengatakan bahwa salah satu dari mereka mendengar suara anak kecil tertawa-tawa di lantai 2 hotel mereka, meski tak ada anak dalam rombongan mereka sama sekali. Angin malam di Mekah berembus lembut, namun hawa aneh masih terasa menyelubungi lantai hotel tempat jemaah asal Jawa Timur menginap. Seolah ada sesuatu yang belum tuntas. Sesuatu yang lebih dalam dari sekadar muntah ular, tangisan anak kecil, atau rukyah di depan Ka'bah. Bu Rubiah terbaring lemah di ranjangnya. Setelah tawaf penuh keajaiban itu, tubuhnya memang tampak lebih tenang. Tapi matanya belum bisa menatap siapapun lama-lama. Tatapannya kosong, seperti menahan rasa bersalah yang tak bisa diucapkan. Malam itu, saat semua orang tertidur, ia bangun pelan-pelan. Ia duduk di tepi ranjang, menggenggam kain kafan kecil yang sudah dibersihkan dan dilipat dalam kain putih bersih. Tangannya gemetar. Bibirnya bergetar. Lalu ia menangis. Bukan sekadar tangis penyesalan, tapi tangis panjang yang seperti membongkar isi dadanya sendiri. Ibu, maafkan ibu, bukan cuma kamu yang ibu sakiti. Kalimat itu keluar perlahan, pelan seperti angin, tapi cukup membuat ustazah penjaga kamar terbangun. Ustazah itu mendekat dan duduk di lantai, menatap wajah Bu Rubiah yang sembab. Kalau memang masih ada yang ingin disampaikan, sampaikan sekarang, Bu, biar bisa kita bantu bersihkan. Sebelum semuanya terlambat. Dan akhirnya, terbukalah dosa yang selama ini dikubur paling dalam. Dengan suara parau dan gemetar, Bu Rubiah mengaku bahwa bukan hanya bayi dalam kandungannya yang ia buang, tapi juga ia pernah menjadi penyebab kematian anak orang lain. 2 dekade lalu, di kampungnya, ia pernah menjadi dukun bayi tidak resmi. Saat itu ada seorang gadis miskin, anak petani, yang datang padanya dalam keadaan hamil di luar nikah. Gadis itu memohon agar Bu Rubiah membantunya melahirkan diam-diam. Ia takut keluarganya tahu. Bu Rubiah menyetujui, tapi dengan syarat. Ia meminta bayaran berupa kalung emas warisan si gadis, dan tanah kecil yang katanya milik almarhum bapaknya. Saat persalinan berlangsung, sang bayi lahir prematur, namun masih bernyawa. Tapi Bu Rubiah, yang ingin menutupi semuanya dan tidak mau repot, menekan wajah si bayi dengan kain basah hingga berhenti menangis. Aku cuma takut ribet, dia masih bisa menangis, matanya buka, gumam Bu Rubiah dalam tangis tak terhenti. Mayat bayi itu kemudian dibungkus karung dan dibuang di dekat sungai kecil, dengan alasan bayi itu lahir mati. Gadis miskin itu dipaksa tutup mulut. Tak lama kemudian, dia meninggal karena pendarahan, dan keluarganya tidak pernah tahu bahwa bayinya sempat hidup. Cerita itu mengendap bertahun-tahun dalam hati Bu Rubiah. Ia terus beribadah, puasa, salat malam, bahkan rajin sedekah. Tapi dosa itu tetap menempel. Tidak pergi. Tidak hilang. Saya kira, kalau saya ke sini, ke Baitullah, semua akan bersih. Tapi ternyata tidak semudah itu. Ustazah penjaga hanya bisa menunduk dan menangis. Ia langsung memanggil Ustaz Ridwan yang segera datang ke kamar bersama Syekh Hasan. Saat mendengar pengakuan itu, Syekh Hasan hanya berbisik. Azab yang datang bukan hanya dari anak yang kau lahirkan, tapi juga dari nyawa yang kau rampas tanpa hak. Dan malam itu, petaka terakhir terjadi. Sekitar pukul 2 dini hari, lampu seluruh lantai hotel mendadak padam, hanya lantai 8 yang gelap. Jemaah berhamburan keluar kamar. Petugas keamanan naik, mengira ada gangguan teknis. Tapi yang mereka saksikan lebih mengerikan. Seekor ular besar berwarna hitam kehijauan melata dari lorong menuju kamar Bu Rubiah. Matanya menyala. Lidahnya menjulur. Tapi tubuhnya bukan seperti ular biasa. Sisiknya tampak seperti diliputi wajah-wajah anak kecil yang menangis, menyeringai, menjerit, dan semakin mendekat. Semua orang beristighfar. Syekh Hasan berdiri di tengah lorong dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi sambil meneriakkan ayat-ayat suci dengan suara lantang. Ular itu menggeliat, menjerit seperti bayi, lalu meledak menjadi kepulan asap hitam dan menghilang. Saat pintu kamar Bu Rubiah dibuka, tubuhnya sudah terbaring dengan tenang. Tangannya memeluk kain kafan kecil. Di wajahnya, untuk pertama kali sejak semua kejadian aneh itu, tampak senyum kecil. Matanya terpejam, dan bibirnya basah oleh air mata. Ustaz Ridwan mengecek nadinya. Tak berdetak. Ia telah pergi. Tapi tidak dengan tangisan atau jeritan. Ia pergi setelah membongkar semua dosanya, satu demi satu. Setelah menanggung rasa takut, muntah ular, tangisan dari koper, hingga ular berwajah bayi. Dan ketika tubuhnya akan dimandikan, para petugas kaget.
Tak ada lagi bau amis. Tak ada lagi darah. Bahkan tubuhnya wangi samar-samar seperti bunga Kamboja. Syekh Hasan hanya berkata, dia mati dalam keadaan bertobat, semoga Allah menerimanya. Tapi dosa besar tetap membawa peringatan besar. Ini adalah peringatan untuk yang hidup. Bandara Internasional Juanda, Surabaya, siang itu dipenuhi tangis dan peluk haru. Jemaah Haji Kloter 44 asal Jawa Timur baru saja mendarat dari Tanah Suci. Wajah-wajah lelah bercampur syukur, membawa pulang pengalaman spiritual yang akan diceritakan seumur hidup. Namun satu koper berwarna merah marun datang tanpa pemiliknya. Ditarik pelan oleh petugas Kemenag, koper itu disimpan di sisi khusus bagasi jemaah wafat. Di atasnya, selembar nama, Hajah Rubiah binti Kasmo, Banyuwangi. Kabar wafatnya Bu Rubiah sudah lebih dulu sampai ke tanah air. Namun yang belum banyak tahu adalah bagaimana ia wafat, dan apa saja yang terjadi selama perjalanan haji itu. Keluarga yang menjemput hanya dia menunduk, tak berani bertanya lebih dari sekadar formalitas. Adiknya, Bu Surti, hadir dengan wajah datar. Tangannya membawa kain putih dan bunga melati. Ia tahu, meski darah yang mengalir di tubuhnya dan Bu Rubiah sama, luka mereka tidak pernah sembuh. Jenazah Bu Rubiah tiba 2 hari kemudian, dibawa dengan ambulans langsung ke rumah duka di Banyuwangi. Warga kampung mulai berkerumun. Rasa penasaran bercampur bisik-bisik yang sudah lebih dulu menyebar dari video viral tentang muntah ular. Namun saat jenazah disambut, suasana mendadak hening. Wajah Bu Rubiah tampak damai. Kulitnya bersih, dan kain kafannya wangi samar seperti mawar dan Kamboja. Tak ada tanda-tanda luka atau bau amis seperti yang banyak dibicarakan orang. Bu Surti mendekat dan menangis sambil mencium kening jenazah kakaknya. Saya maafkan, Mbak Kyu, semoga sampean benar-benar pulang. Bukan cuma ke rumah ini, tapi ke ampunannya, bisiknya. Yang paling menyentuh adalah ketika kain kafan kecil yang dibawa dari Mekah diletakkan di samping jenazah, lalu imam masjid lokal membacakan tahlil sambil menyebut, semoga Allah menerima taubat almarhumah dan anak yang belum sempat ia beri nama. Malam harinya, saat tahlilan pertama digelar, kejadian menggetarkan terjadi. Seorang tetangga tua, Pak Rohim, yang sejak muda tinggal di samping rumah Bu Rubiah, tiba-tiba menangis di tengah pembacaan Yasin. Ia mengaku, saat pemakaman selesai tadi sore, ia melihat bayangan seorang perempuan berjalan sambil menggendong bayi ke arah makam, lalu perlahan menghilang setelah tersenyum ke arahnya. Itu Bu Rubiah, saya hafal jalannya, tapi dia bawa bayi dan bayi itu senyum ke saya. Banyak yang mengira Pak Rohim hanya berhalusinasi. Tapi malam itu juga, banyak warga yang bermimpi serupa. Bu Surti pun bermimpi. Ia berada di sebuah padang yang sangat luas, terang, dan penuh embusan angin. Di sana, Bu Rubiah duduk sambil menggendong seorang bayi laki-laki yang tak berkata-kata, hanya tersenyum lebar. Bu Rubiah dalam mimpi itu menatap adiknya dan berkata, Surti, aku sudah minta maaf. Tolong terus doakan aku. Aku masih harus menjawab semuanya di alam sana, tapi setidaknya aku tidak lagi sendirian. Keesokan paginya, Bu Surti membagikan nasi bungkus dan air mineral ke musala dan panti asuhan. Ia berpesan kepada anak-anak. Kalau kalian besar nanti, jangan pernah merasa kecil. Jangan simpan dosa dalam diam. Bicara, minta maaf, dan bersihkan hati sebelum terlambat. Hingga kini, makam Bu Rubiah di belakang rumahnya sering diziarahi. Bukan karena ingin mencari berkah, tapi sebagai pengingat bahwa sekeras apapun seseorang menutup aibnya, saat berada di hadapan Allah, semua akan dibuka. Dan di setiap malam Jumat, suara tangis pelan sering terdengar dari arah makam. Bukan menakutkan, tapi menyayat hati. Seperti suara seorang ibu yang sedang menidurkan anaknya untuk terakhir kali.